Semangat pagi! Hari ini pun saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin sore saya memerlukan uang tunai, jadi karena saya membutuhkannya, saya harus pergi ke tempat ATM yang letaknya di seberang komplek perumahan kami. Saya pergi menggunakan motor. Kemudian saya menarik sejumlah uang yang saya perlukan. Dan karena saya ingat saya perlu membeli roti tawar dan letak minimarket di belakang tempat ATM itu adalah satu tempat yang saya akan tuju untuk lokasi selanjutnya. Jadi saya membawa motor dan memarkirkannya di depan minimarket tersebut dekat dengan pintu masuk. Itu artinya saya menaruh motor di lapisan pertama. Saya pun masuk ke dalam, mencari beberapa produk yang saya perlukan, dan membayarnya. Setelah itu saya pun keluar. Waktu saya keluar, saya lihat situasi parkiran adalah saya tadi di lapisan pertama parkiran. Saya melihat sudah ada lapisan kedua motor, dan juga ada mobil lagi di lapisan ketiga. Dan membuat saya tidak bisa mengeluarkan motor saya. Saya mulai khawatir, namun dengan singkat dan dengan cepat, Tuhan membantu saya. Tuhan mengirimkan seorang pemuda yang dimana motornya berada di lapisan kedua. Dan dia pun menanyakan, dia sudah lihat ternyata situasi saya yang kebingungan. Mbak mau keluar ya? Saya belum sempat mengatakan iya, dia dengan cepat menggeser motor-motor dan juga motornya yang ada di lapisan kedua. Dia keluar duluan dan itu menyisakan satu lokasi yang sangat cukup bagi saya untuk mengeluarkan motor. Belum sempat saya berterima kasih, pemuda itu sudah meninggalkan tempat itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur Tuhan tahu di mana saya tidak mampu untuk menggeser-geser motor-motor itu yang begitu berat. Karena saya pernah mengalami patah tulang paha kanan, jadi saya saja tidak bisa untuk membuat standar 2 untuk setiap motor. Karena itu, Tuhan tahu saya tidak mampu, maka Tuhan berikan saya pertolongan yang sangat saya butuhkan di waktu yang tepat. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan bagi kita hari ini di tanggal 5 Juni dengan judul Kita Memilih Teman-teman Kita Dengan Hati-Hati. Ayat intinya tertulis di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Penjelasannya, firman Allah sangat menekankan pengaruh dari pergaulan, baik pada pria maupun wanita. Betapa jauh lebih besar kuasanya dalam pengembangan pikiran dan tabiat anak-anak dan orang muda. Orang-orang dengan siapa mereka bergaul, prinsip-prinsip yang mereka terapkan, kebiasaan yang mereka bentuk, semuanya akan menentukan soal manfaat mereka sekarang ini dan masa depan mereka untuk kekekalan. Melalui hubungan dengan orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang menyukai kesenangan, dan yang korup, maka sangat banyak orang muda yang kehilangan kesederhanaan dan kemurniannya, kehilangan iman akan Allah, dan kehilangan roh pengorbanan diri yang digemari dan dipelihara oleh para ayah dan ibu Kristiani melalui pengajaran dan doa yang tekun. Sebagaimana lazimnya, pria dan wanita yang memiliki pandangan luas, maksud-maksud yang tidak mementingkan diri, aspirasi yang mulia, adalah orang-orang yang di dalam diri mereka, sifat-sifat ini telah berkembang melalui pergaulan mereka pada tahun-tahun permulaan. Di dalam segala urusannya dengan bangsa Israel, Allah menekankan kepada mereka pentingnya membatasi pergaulan anak-anak mereka. Semua pengaturan kehidupan sipil, agama, dan sosial dibuat dengan maksud melindungi anak-anak dari pergaulan yang merusak dan membiasakan mereka dengan persepsi dan prinsip hukum Allah sejak usia dini. Pelajaran utama yang diberikan sewaktu kelahiran bangsa itu ialah menyangkut sifat alami untuk memberi kesan mendalam kepada hati seluruh bangsa itu.
Sebelum hukuman terakhir yang mengerikan itu dijatuhkan kepada orang-orang Mesir dengan matinya semua anak sulung, Allah memerintahkan umatnya agar mengumpulkan anak-anak mereka di dalam rumah mereka sendiri. Ambang pintu setiap rumah ditandai dengan darah, dan di dalam perlindungan yang dijamin oleh tanda itulah semua orang harus berada. Demikianlah dengan para orang tua zaman ini yang mengasihi dan takut akan Allah harus menjaga anak-anak mereka di bawah ikatan perjanjian, yakni di dalam perlindungan dari pengaruh-pengaruh kudus yang dimungkinkan oleh darah penebusan Kristus. Aplikasinya bagi kita hari ini, baik itu orang-orang muda dan orang-orang tua, pilihlah pergaulan yang benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan menganjurkan kepada bangsa Israel untuk para orang tua sejak dini membatasi pergaulan anak-anak mereka agar mereka tidak terpengaruh dengan perilaku orang-orang Mesir. Hal yang sama dapat kita terapkan dalam rumah tangga kita agar anak-anak ini boleh terlindung dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dan jalan mereka dapat tetap berada dalam kebenaran. Pilihlah pada hari ini untuk mengikuti ketentuan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita, jika kita sebagai posisi orang tua, mari kita terus sebut nama anak-anak kita di dalam doa khusus kita, agar malaikat Tuhan tetap bersama dengan mereka, dan mereka akan memilih untuk mencari teman-teman yang terbaik, yang akan membantu mereka meningkatkan pergaulan yang baik, sosial yang baik, terlebih kerohanian yang baik. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan di kolom yang sama, Anda dapat menggunakan kolom tersebut dengan menuliskan hal yang Anda syukuri dan juga kesaksian Anda. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita bersama, dan mari kita terus meminta akan berkat dan kasih karunia Tuhan, khususnya hari ini. Amin.